Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Apa kabar guys? Semuanya saya harap baik-baik saja. Baik-baik saja itu yang bagaimana guys? Selalu penuh dengan ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hirobil alamin. Allahumma amin. Apa sih yang dicari dalam hidup ini guys? Dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia nanti. Yaitu ketenangan. Baik lahir maupun batin. Ketenangan fisik kita, jiwa kita, batin kita, dan semua yang ada pada diri kita tenang. Alhamdulillah. Baik guys. Semoga itu semuanya diijabahi ya. Dikabulkan, terwujud ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua bisa mendapati ketenangan itu selama hidup di dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau semuanya tenang, insya Allah di akhirat kita juga tenang guys. Nggak ada khawatir, nggak ada was-was. Paham ya guys? Baik guys ya. Begini guys ya. Ini masih rame di medsos guys. Saya tahunya di YouTube ya. Karena saya ini YouTuber, jadi saya aktif di medsos yaitu YouTube ya. Tokoh-tokoh agama geger, ribut, berselisih, berisik, mangap. Apa guys? Mangap. Paham ya guys? Gini loh guys. Mangap. Di medsos. Jadi guys ya, saya kasih tahu. Kita ini kan tujuannya sama. Rahmatan lil alamin. Selamat dunia dan akhirat. Kalau kita berisik, apa gini? Mangap. Akhirnya apa? Terus geger, ribut, berselisih. Paham ya guys ya? Oke. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita harus tahu ilmu, keilmuan dasar. Baik guys, kita bahas ya guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Jadi yang namanya mancing ikan itu awal sampai akhir selalu penuh dengan ketenangan. Yang namanya mulut gak butuh. Paham guys? Siapa sih yang menggunakan dalil tanpa suara, tanpa berisik ini? Tentu saja pemancing ikan. Semua yang ada dalam mancing ikan awal sampai akhir selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan.
Itu pertama. Kedua, Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama dalilnya, tidak berisik, tidak bersuara. Contoh, ketika ada yang bersair ya menyambut setelah perang. La 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 la. Apa yang dilakukan Nabi Rasul? Diam, mendiamkan. Kau pikir diamnya, ya, mendiamkannya Nabi itu bukan dalil apa? Itu dalil. Dalil tidak bersuara, tidak berisik. Akhirnya apa? Ketenangan itu ada. Cuman yang jadi masalah adalah umatnya kurang bisa cerdas. Kalau memang Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu diam mendiamkan, mestinya kan mengikuti, langsung seketika diam. Mestinya kan begitu. Tapi tidak bisa membaca keadaan. Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diam atau mendiamkan, yang bersair tadi itu loh, itu tidak langsung diam seketika. Ini yang kurang bisa cerdas. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah pada waktu itu ketenangan bisa terjaga. Kemudian ketika Aisyah ya di rumahnya itu ada semacam hajatan ya, ada acara lah ya, kayak pesta atau perayaan gitu. Ketika Sayyidina Umar masuk, ada kan dua perempuan itu yang sedang main alat musik itu. Apa itu nama alatnya? Kendang atau terbangan atau tobul, aku nggak paham. Yang penting alat musik dimainkan. Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masuk. Langsung apa katanya? Ada setan di rumah ini. Apa yang dilakukan Nabi? Sama. Diam. Mendiamkan. Umar langsung diberitahu, sudahlah. Dengan diberikan sedikit kalimat. Tapi tujuan dari sikap tersebut adalah diam, mendiamkan. Diam, mendiamkannya Nabi Rasul Muhammad SAW itu bukan berarti membolehkan atau membenarkan. Bukan berarti boleh, bukan berarti benar. Diam, mendiamkan. Ya diam, ya diam. Lah, kurang cerdasnya adalah ini gadis-gadis yang main musik tadi loh, yang dua tadi. Itu kalau melihat sikap Nabi diam atau mendiamkan gitu, mestinya kan cerdas. Nabi diam, mendiamkan, mestinya diam juga seharusnya seketika waktu itu. Mestinya begitu. Tapi kurang cerdasnya itu. Kurang bisa mensikapi, membaca keadaan itu. Ya terus dia main. Tapi alhamdulillah, walaupun kurang cerdas, ketenangan bisa terjaga. Jadi dalil yang digunakan oleh Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil yang tidak bersuara, tidak berisik, diam, mendiamkan. Lalu siapa lagi? Siapa lagi yang menggunakan dalil diam, tidak bersuara, diam, tidak berisik? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Bagaimana dalilnya? Ambil tulang, digores sama pedang tulang itu, diberikan seseorang untuk disampaikan kepada gubernur. Ketika disampaikan pada gubernur itu menerima tulangnya, langsung ketakutan, gemetar. Keadaan pun yang sudah
terjadi, dirubah seketika. Kembali seperti awal. Dan alhamdulillah dijelaskan oleh gubernur, karena penyampai tulang tadi terkejut, akhirnya apa yang terjadi? Keheranan kan? Akhirnya dijelaskan begitu jelas, paham, langsung berubah menjadi Muslim, masuk Islam. Ternyata dalil tidak bersuara, tidak berisik, itu ampuh. Ada berkahnya, ada ridhonya, cepat terkabul. So sweet. Begitu cantiknya. Begitu manisnya. Paham ya? Lah kalau ada di masa ini, ya, kalau saya bilang ya, untuk menyederhanakan keadaan yang terjadi ya, ngaji kok lisan. Kalau tersesat, wajar. Banyak loh kejadian-kejadian tersesat itu gara-gara lisan. Akhirnya apa? Di sini bersuara, di sana bersuara, di sini berisik, di sana berisik. Akan terus seperti itu. Kok beda dengan Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beda pula dengan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu menggunakan dalil yang diam, dalil yang tidak berisik, tidak bersuara. Paham di sini ya? Lalu siapa lagi yang menggunakan dalil tidak bersuara, tidak berisik? Saya kembali kepada cerita sebagaimana firman Allah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, ya, sepakat. Kamu kalau mau menimba ilmu, misalkan seperti itu ya, atau berguru lah ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kamu diam, tidak bersuara, tidak berisik. Faham? Oke, sepakat. Diajaklah jalan. Lah, ada 3 peristiwa waktu itu, tapi di antara peristiwa, kalau salah tolong dikoreksi ya, namanya juga, ini lisan ini. Aku sedang lisan ini. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Nabi Khidir alaihissalam melihat anak-anak, ada anak lah ya, anak-anak gitu ya, ada anak lalu bermain dengan anak lain, ya. Tahu-tahu Nabi Khidir menghampiri anak itu, apa yang terjadi? Begitu di anak itu ya, langsung dibunuh anak itu, anak kecil loh, mati. Ini kan dalil tidak bersuara, tidak berisik. Nabi Musa alaihissalam bingung. Tanyalah dia. Melanggar kesepakatan. Kok gitu? Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Tadi kan sudah sepakat. Kalau berguru dengan aku, kalau ikut dengan aku, apa? Diam. Jangan bersuara. Jangan berisik. Ya ternyata dilanggar melihat kejadian itu. Lah, anak kecil mati. Akhirnya dijelaskan baru paham. Nabi Musa gagal. Ya, ternyata dalil yang tidak bersuara, tidak berisik, itu ampuh. Lah kejadian saat ini, tokoh-tokoh agama itu loh, mestinya kan menggunakan dalil itu. Dalil tidak bersuara, tidak berisik. Sehingga namanya ketenangan itu ada. Paham ya? Wong Jawa ngomong, ojo koyo sautan manuk. Jangan seperti burung yang berkicau saut-sautan. Jangan seperti itu. Ajaran Jawa ini, ojo koyo sautan manuk. Maupun ajaran yang pakai dalil itu tadi loh, yang tidak bersuara, tidak berisik, itu dari mana? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Awal sampai akhir itu mulut gak butuh.
Paham di sini ya? Oke. Saya itu sebetulnya membawa suasana itu jangan terlalu sepeneng, serius, fokus. Itu saya menghindari hal itu sebetulnya itu. Karena takutnya nanti offset, di luar kontrol. Itu sudah menjadi watak karakter pembawaan saya. Ya. Saya tahu kok banyak sekali pribadi-pribadi yang berbeda, individu-individu yang berbeda. Ada banyak sekali manusia-manusia yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Saya tahu nanti ujungnya pasti sama. Sopo siro, sopo ingsun. Titik, mesti itu. Pasti itu. Itu akan terjadi sampai hari kiamat. Sopo siro, sopo ingsun. Makanya untuk menyikapi agar itu tidak terjadi, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Dalil tidak bersuara, tidak berisik, itu ternyata lebih ampuh. Paham ya? Lalu siapa lagi yang menggunakan dalil tidak berisik, tidak ampuh? Siapa lagi yang menggunakan dalil tidak bersuara, tidak berisik? Ya, siapa lagi yang menggunakan dalil tidak bersuara, tidak berisik? Mau tahu kamu? Mau tahu? Yaitu zat Tuhan Allah. Zat Tuhan Allah. Kamu di sini ya, mulutmu itu masih kau butuhkan. Kau bisa ngomong, kau bisa berisik, kau bisa bersuara, ya. Tapi nanti di akhirat itu menggunakan dalil yang tidak bersuara, tidak berisik. Mulut itu terkunci. Yang ngomong siapa? Kulit, tangan, kaki, dan lain-lain. Yang di dunia ini tidak bisa ngomong, tidak bisa bersuara, tidak bisa berisik, itu nanti di hari kiamat akan kebalikannya. Yang diam, yang tidak bersuara, tidak berisik, akan menjadi bisa bersuara. Itulah hebatnya dalil tidak berisik, tidak bersuara. Lebih ampuh. Zat Tuhan Allah itu menggunakan di akhir zaman nanti, di hari kiamat itu nanti. Paham ya? Paham ya di sini ya? Saya itu nggak mau loh menyampaikan sesuatu dengan yang menggebu-gebu kayak begini ini. Saya itu sebetulnya nggak mau, menghindari. Dan sebetulnya saya itu juga nggak mau pakai mulut. Saya lebih suka nih pakai lidi. Ini kan dalil tidak bersuara. Iya kan? Tidak berisik. Ini kalau bisa dijadikan dalil bisa loh. Lidi artinya lihat din. Ini yang beragama pasti tahu ini. Joran. Ini bisa dijadikan dalil. Apa itu? Joknorana. Majukan kerana. Penjuru. Arah. Wilayah. Kalau joran itu kemana rananya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada joran pancing, di situ pasti maju ke depan. Karena setiap joran pancing yang dipegang erat-erat itu pasti majunya ke depan pemakaiannya, ke spot air, spot mancing. Itu joran itu. Joknoran rana. Ini bisa dijadikan dalil. Paham ya? Paham di sini ya? Apalagi yang bisa dijadikan dalil? Rokok. Tahu rokok? Rokok itu bisa dijadikan dalil. Tidak bersuara, tidak berisik, tapi bisa dijadikan dalil. Apa artinya rokok?
Apa artinya rokok? Rokok itu artinya rontok, kokoh. Jadi kalau rokok awal mulanya itu kokoh ya, begitu kamu bakar, rontok, yang kokoh pun ludes, hilang. Walaupun ada, tinggal dikit dan itu disepelekan, tidak berguna. Kamu injek-injek, kamu buang ke tong sampah, kamu buang ke got. Tinggal sedikit segini tuh. Awalnya kokoh, dibakar, rontok, kokohnya ludes, hilang. Mestinya kamu sadar yang tukang-tukang rokok merokok itu. Sesungguhnya kalau kamu kebiasaanmu seperti itu, maka hasilnya hidupmu akan seperti itu. Semua tergantung dari kebiasaan. Itu bisa dijadikan dalil rokok itu. Ini apa? Lidi. Nama lainnya lila. Apa artinya lila kalau dijadikan dalil? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Ini lidi. Nama lainnya lila. Terus nama lainnya sodo. Sodo artinya apa? Sok, dodo. Sok berarti tuang. Taruh, dodo. Artinya dada. Tuang, taruh, dada. Ini kalau dijadikan dalil. Nggak bersuara, nggak berisik. Lebih ampuh. Sweet. Begitu cantik, begitu manis. Ketenangan terjaga. Apa yang dimaksud tertepati, ditepati. Itulah lebih ampuhnya dalil tidak bersuara, tidak berisik. Sekarang kejadiannya ini ya, tokoh-tokoh agama itu loh. Yang geger, ribut, berselisih. Kenapa? Kok bisa begitu? Ngaji kok lisan. Kalau tersesat wajar. Masa lalu sudah banyak terjadi. Sekarang terjadi. Besok terjadi lagi. Pasti akan bersuara lagi. Berisik lagi. Makanya ilmu dasar, ilmu pengetahuan dasar, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Awal sampai akhir, mulut gak butuh. Itu loh kalau mau menyelesaikan perkara itu kayak gitu. Jadi yang namanya kamu satu orang Muslim, orang Islam itu satu tubuh. Dimana kalau itu salah satu bagian tubuh itu ada yang sakit, semuanya ikut sakit. Itu terwujud. Nggak mereka berisik, kamu juga berisik. Akan terus seperti itu. Lalu mana itu yang bagaikan satu tubuh itu? Satu sakit, ya. Akhirnya apa? Yang lain kan mestinya ikut sakit, tapi enggak. Ini berisik. Ya ini juga ikut berisik. Kapan selesainya? Paham ya? Oke? Saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini benar-benar dijaga dalam hablum minallah, hablum minannas, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Paham? Bukan memegang harta, takhta, wanita, keluarga, kelompok, aliran, massa, dan lain-lainnya. Apalagi megang bom nuklir. Bukan. Saya harap semuanya paham. Oke? Saya harap semuanya paham. Guys, saya memohon maaf sedalam-dalamnya kalau intonasi saya agak tinggi. Ya, suara saya agak menyala, agak menggonggong, ya, sehingga sangat berisik sekali di konten video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys kepada semuanya ya. Kalau di konten video ini
saya ada salah-salah kata, ada salah-salah sikap, salah-salah tindakan saya, yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, sehingga menyebabkan hadirnya rasa yang tidak enak, tidak nyaman, kesinggungan, ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya mengenai video konten saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimaafkan, guys. Bila ada salah, hilaf, dan dosa, guys, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Tidak lain saya menyampaikan lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, itu saja yang saya jadikan tujuan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mohon saya dimaafkan ya, guys. Guys, ini video belum ada judulnya. Judulnya apa? Ayo bantu guys. Saya mohon dibantu. Ini judulnya apa? Apa ya judulnya ya? Oh, gini. Karena dari tokoh-tokoh agama itu geger, ribut, berisik. Geger, ribut, berselisih, berisik, mangap-mangap. Apa ya, guys, judulnya ya, guys? Mancing ikan yang mangap-mangap. Kok mancing ikan yang mangap-mangap? Ya ampun, masa judulnya gitu, guys, mancing ikan yang mangap-mangap. Tuh, begini loh, guys, saya kasih tahu ya. Mohon maaf ini ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham, guys? Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Jadi kebalikannya, guys. Kalau ikannya di dalam air, kalau yang mancing ikan, pemancing ikannya selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Jadi konten ini judulnya adalah mancing ikan yang mangap-mangap. Kok begitu sih, guys? Aku tahunya begitu. Ya begitu aja judulnya ya, mancing ikan yang mangap-mangap. Guys, aku sedikit ngomong boleh? Oh, boleh lah. Emangnya dari tadi gak ngomong? Aku mau ngomong lagi sedikit, guys. Ya. Gini loh, guys. Ya. Ini joran pancing kan? Red Shark. Ini joran kuat, guys. Panjang sekali ya. Joran pancing Red Shark. Joran tege ya. Ini joran capung relik Nusantara. Ya. Ini kuat sekali untuk mancing di laut ya. Joran capung relik Nusantara. Ini joran pancing Saugailang. Ini juga kuat sekali. Joran utuh patah-patah ada 7 pieces. Bisa disatukan menjadi kesatuan utuh, yaitu joran pancing yang utuh. Baiklah, 3 joran ini, guys, tujuannya untuk mancing ikan. Kalau kamu sudah mancing ikan, itu harus ada Al-Furqan, pembeda. Bedakan mana yang mangap-mangap, itu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Sedangkan pemancingnya, yang mancing ikan, itu selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Inilah gunanya Al-Furqan, ada pembedanya gitu loh, guys. Paham ya? Sekali lagi, Anda beragama, semua itu beragama. Gunakan pembeda Al-Furqan. Tujuannya joran untuk mancing ikan itu supaya ada Al-Furqan, pembeda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.